Halo, selamat datang di Ruang Taktik Story. Di video kali ini kita akan bercerita bagaimana awal karir Tuchel sebagai pemain hingga menjadi pelatih elit dunia yang baru saja mengantarkan Chelsea menjadi juara Liga Champions. Nyatanya, karir Tuchel di sepak bola nggak selalu berjalan mulus. Kita akan mulai dari masa mudanya sebagai pemain. Penasaran dengan ceritanya? Let's go, kita bahas sama-sama. Thomas Tuchel yang sekarang berusia 47 tahun bukanlah seorang pemain yang jago. Ia dilepas FC Augsburg di usia remaja, lalu hanya mampu menembus persaingan di divisi bawah Liga Jerman bareng Stuttgarter Kickers dan SSV Ulm. Karir semenjana itu pun harus terhenti pada usia 25 tahun karena Tuchel muda mengalami cedera cartilage parah. Gagal sebagai pemain, Tuchel kemudian beralih ke tepi lapangan. Mulanya ia menjadi pelatih tim muda Stuttgart sekaligus menjadi anak didik Ralf Rangnick. Pada 2005, Tuchel lalu dipanggil pulang oleh klubnya yang melepasnya di masa remaja, FC Augsburg. 2 musim menjadi kepala tim muda, Tuchel dipromosikan jadi pelatih tim cadangan pada musim 2007-2008. Momen menangani Augsburg 2 itu mempertemukannya dengan Julian Nagelsmann, seorang bek rawan cedera yang ia tugaskan untuk memantau pertandingan lawan. Lalu Tuchel turun level lagi untuk menerima tawaran Mainz U19, yang dengan instan langsung ia antar menjadi juara Bundesliga U19. Manajemen Mainz pun gak ragu memberikan pekerjaan melatih tim utama pada musim 2009-2010. Bertepatan dengan ditinggalkannya Mainz oleh Jurgen Klopp. Saat itu Tuchel baru berusia 35 tahun. Bersama Mainz, Tuchel memperkenalkan diri sebagai pelatih tim muda dengan ide sama seperti Jurgen Klopp, gegenpressing dengan variasi formasi. Detail-detail dalam melakukan pressing juga dikerjakannya dengan baik, khas pelatih Jerman yang sangat teknis. Pencapaian tak terdegradasi pada musim pertama segera diikuti performa papan atas pada musim berikutnya. Di musim 2010-2011, Mainz menggebrak dengan memenangi 7 laga perdana, yang diakhiri dengan peringkat 5 dan tiket Europa League. Tuchel mengulangi pencapaian itu pada musim terakhirnya di Mainz, yakni pada 2013-2014. Setelah itu, ia menjalani masa sabatikal atau cuti panjang selama setahun. Hal yang sama dilakukan Pep Guardiola setelah burnout menangani Barcelona. Kelar masa rehat, Tuchel menerima tawaran Borussia Dortmund, lagi-lagi menjadi pengganti Jurgen Klopp. Dortmund yang baru saja terancam degradasi pada musim terakhir Klopp kembali dibuat menjalani sepak bola penuh energi bersama Tuchel. Dia mulai menjadikan rekrutan baru Julian Weigl sebagai gelandang serba bisa, juga memanfaatkan kemewahan gelandang serang seperti Shinji Kagawa dan Henrik Mkhitaryan. Musim pertama diakhiri dengan peringkat kedua dan kelolosan ke final di FB Pokal. Lalu musim berikutnya, raihan itu meningkat menjadi menyabet juara di FB Pokal. Hijrah ke Paris Saint-Germain, Tuchel memberikan gelar yang memang menjadi standar minimalis klub itu, yaitu 2 kali Ligue 1 secara beruntun. Tuchel pun mampu memberikan apa yang tak pernah sanggup dilakukan pelatih-pelatih PSG sebelumnya, yaitu kelolosan terjauh di Liga Champions. PSG melaju hingga babak final, walau dikalahkan oleh Bayern Munchen pada musim yang diinterupsi COVID-19. Tuchel dipecat dari posisinya dalam 2 klub terakhir sebelum Chelsea, yaitu Borussia Dortmund dan Paris Saint-Germain. 2 kali pemecatan itu nggak dilakukan berdasarkan alasan performa di lapangan. Dortmund sanggup menjadi nomor 2 terbaik di Jerman dan juara DFB Pokal, raihan maksimal klub Jerman selain Bayern Munich.
Demikian pula di PSG yang meraih 2 titel Ligue 1, juga mencapai final Liga Champions pertama sejak diakuisisi Qatar. Tuchel keluar dari 2 klub itu dengan predikat dalam tanda kutip nggak baik-baik. Di Dortmund dan di PSG, Tuchel selalu memiliki masalah dengan jajaran atasan. Jejak sulitnya perangai Tuchel bisa dilacak hingga pekerjaan melatih pertama di Stuttgart U19. Saat itu, walau mampu meraih trofi Bundesliga U19, pihak klub gerah dengan kepribadian Tuchel. Pindah ke Augsburg, ia juga sering memprotes dan mengkonfrontasi wasit, sampai-sampai pihak klub meminta Tuchel untuk membayar sendiri denda hukuman. Selain itu, hubungan panas dengan manajemen seperti Oliver Zorc saat di Dortmund juga terdengar terang-terangan. Dia menjual trio Mats Hummels, Henrik Mkhitaryan, dan Ilkay Gundogan pada musim pertama Tuchel. Sang pelatih nggak puas dengan pihak klub yang tak sekuat tenaga menahan 3 pemain itu. Dilansir dari The Athletic, Tuchel terungkap sempat salah mengirim pesan umpatan kepada Zorc. Ia berniat mengirim pesan itu ke agennya, tetapi justru terkirim ke nomor Zorc langsung. CEO Dortmund lantas menyebut Tuchel sebagai orang yang sulit dalam tanda kutip. Di PSG, Tuchel berhasil mengontrol ruang ganti yang penuh bintang berharga mahal. Neymar mau bertahan dan Mbappe mampu membuktikan diri sebagai calon legenda pasca era Ronaldo Messi. Mencapai final Liga Champions, padahal Laurent Blanc dan Unai Emery nggak pernah sejauh itu. Membuktikan Tuchel tahu bagaimana membawa PSG ke level teratas. Namun dia kembali bermasalah dengan atasan, kali ini dengan direktur olahraga Leonardo. Kebijakan transfer kembali menjadi persoalan. Juga Leonardo disebut sampai mencampuri urusan latihan dan pemilihan pemain. Ditambah pula, mengingat PSG adalah klub yang dihuni rezim sport washing Qatar, Tuchel menyatakan jabatan pelatih di klub itu bisa saja sama dengan profesi politisi. Thomas Tuchel dikenal sebagai pelatih inovatif. Ia pernah meminta para pemain untuk memegang bola tenis selama latihan, agar mereka tak memegang dan menjatuhkan lawan, demi menghindari pelanggaran gak perlu. Suatu waktu ketika Tuchel ingin anak asuhnya cepat menggulirkan bola secara vertikal, ia mengurangi lebar lapangan dengan memotong area sepak pojok dan membuat sepertiga akhir lapangan menjadi segitiga. Di Chelsea, para pemain juga kedapatan berlatih dengan bola kecil. Tuchel menganut paham differential learning, lawan dari repetition learning. Ia beranggapan para pemain dapat tertempa bukan karena materi latihan pengulangan, tetapi dengan menghadapkan mereka pada berbagai tantangan dan penyesuaian metode latihan yang terus berubah. Perihal taktik, Tuchel pada mulanya dikenal sebagai pelatih bunglon, yaitu selalu mengganti bentuk dasar timnya menyesuaikan potensi ancaman lawan. Baik di Dortmund maupun PSG, Tuchel nggak memiliki riwayat sebagai pelatih yang setia dengan satu formasi. Tuchel sedikit mengubah pendekatannya itu di Chelsea dengan mematenkan sistem 3-4-2-1. Saat bangun serang, 2 bek sayap akan menjadi pilihan width atau kelebaran, serta memanfaatkan double 10 yang mengincar half space lawan. Dengan format 3 back, Tuchel mengizinkan 1 back tengah ikut melakukan pressing ke depan. Duel di lini tengah akan dikomandoi Jorginho sebagai DM, yang banyak terbantu Kante dengan atribut rebut bolanya, banyak lari, dan sanggup menginisiasi serta mengakhiri serangan lawan. Chelsea juga terlihat rapat saat bangun serangan, memancing lawan untuk press lalu melewatinya dengan umpan-umpan pendek kombinasi. Namun meski rapat, Tuchel mampu bikin sistem dengan pemain yang melebar seperti ini.
Tujuannya untuk memindah serangan saat lawan terpancing ke satu sisi. Jadi meski rapat, Tuchel mampu bikin sistem yang melebar juga, sehingga lawan akan sulit dalam melakukan press atau merebut bola. Sistem yang dibuat Tuchel di dalam pesawat sehari sebelum tanda tangan kontraknya dengan Chelsea ini memang menitikberatkan pada sistem pertahanan. Hal ini terindikasi dari kokohnya pertahanan, hanya kebobolan 16 gol dalam 30 pertandingan. Namun tentunya masih ada PR terkait finishing. Tercatat hanya satu kali Tuchel menang dengan selisih 3 gol. Bagaimanapun, racikan taktik Tuchel bisa menjadi resep manjur untuk mereparasi tim yang sempat rusak dalam waktu singkat. Menarik untuk dilihat racikan Tuchel di musim selanjutnya. Apakah tetap sama dengan skema 3 back-nya yang kokoh atau mengubahnya dengan sistem yang lebih menyerang?